Hujan deras mengguyur kota Atambua mengakibatkan beberapa rumah terendam banjir. Gereja Katolik Santa Maria Assunta Kupang dan Katedral Atambua gelar misa arwah mengiringi Paus Fransiskus menuju kehidupan kekal. Misa inspiratif datang dari seorang anggota kepolisian di perbatasan Indonesia dan Timor Leste yang menyulap lahan tidur menjadi lahan produktif. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Baita Belu, program berita teraktual yang terjadi di Kabupaten Belu selama sepekan. Saya Matil Billy akan menemani Anda dalam setengah jam ke depan. Hujan deras mengguyur kota Atambua sejak Minggu Pasca. Beberapa warga di sekitaran Kelurahan Berdao, Manumutin, dan Umanen terendam banjir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu akan segera turunkan logistik kepada warga yang terdampak. Berikut informasi selengkapnya. Hujan yang mengguyur wilayah kota Atambua sejak Minggu Pasca menyebabkan banjir merendam beberapa titik wilayah di seputaran kota Atambua, antara lain Kelurahan Manuaman RT 002 dan 012. Adapun beberapa titik lokasi lainnya, Kelurahan Berdao dan Kelurahan Umanen. Kejadian ini menyebabkan beberapa rumah terendam air banjir dan mengalami kerusakan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu langsung meninjau sejumlah lokasi banjir yang berada di pinggiran sungai. Merespon kondisi ini, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belu, Vincent Laka, mengatakan, sesuai informasi dan data yang diterima, BPBD akan segera memberikan bantuan berupa alas tidur, pampers bayi, makanan siap saji, dan sejumlah bantuan logistik lainnya sesuai dengan kebutuhan warga yang terdampak banjir. Beberapa hari yang lalu terjadi hujan yang deras sekitar 3-4 jam yang mengakibatkan warga yang tinggal di bantaran sungai di seputaran Manuaman, Kelurahan Manuaman, Kelurahan Tulamelai, Kelurahan Bardao, dan Kelurahan Umanen mengalami banjir yang mengakibatkan rumah terendam dan tertimpa lumpur. Kami dengan unit reaksi cepat telah melakukan pendataan berkoordinasi dengan teman-teman di desa dan kelurahan, sehingga dalam 1-2 hari ini kami akan mendroping bantuan darurat atau logistik darurat kepada korban yang tertimpa. Vincent menghimbau warga di daerah rawan banjir dan longsor untuk meningkatkan kewaspadaan menghadapi cuaca ekstrim yang diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan berlangsung hingga 25 April 2025. Ia juga mengajak masyarakat untuk memberikan informasi mengenai dampak setelah hujan melalui pemerintah setempat maupun TNI, Polri yakni Babinsa atau Babin Kamtibmas. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Usai pelantikan pejabat kepala desa, warga Mektihan segel kantor desa dalam bentuk protes atas pencopotan kepala desa terpilih. Warga menuntut penjelasan kepada pemerintah Kabupaten Malaka. Seperti apa aksinya? Berikut kami tayangkan untuk Anda. Warga Desa Mektihan, Kabupaten Malaka melakukan aksi penyegelan kantor desa pada Rabu 23 April 2025.
Aksi ini merupakan bentuk protes atas pelantikan pejabat kepala desa Maktihan oleh Wakil Bupati Malaka yang digelar sehari sebelumnya 22 April 2025 di Pantai Abu Denok. Warga menilai keputusan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa penjelasan yang jelas kepada masyarakat. Mereka merasa hak demokratis untuk memilih pemimpin desa telah diabaikan dan dipermainkan, sehingga memicu kemarahan serta tuntutan untuk mendapatkan keadilan dan transparansi dari pihak berwenang. Kalau dari kaset ini, di masyarakat, jadi masyarakat buktian kalau engkau ini hai ron hai tani mana ada di desa kamu masyarakat buktian mak engkau ini. Melakukan penyegelan kantor desa dengan menutupnya menggunakan triplex dan kayu, dilengkapi dengan tulisan menolak pelantikan pejabat kepala desa. Tindakan ini merupakan protes tegas atas keputusan yang dinilai sepihak. Warga menegaskan bahwa hak demokrasi mereka tidak boleh dipermainkan karena kepala desa seharusnya dipilih langsung oleh warga. Warga juga menuntut agar bupati sendiri yang membuka kembali segel ini agar warga dapat mendapatkan penjelasan secara langsung. Dengan aksi ini, warga desa Maktihan tidak hanya menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap keputusan yang dianggap sepihak, tetapi juga menegaskan pentingnya transparansi dan keadilan dalam proses demokrasi di tingkat desa. Dari Malaka, Atambua TV melaporkan. Panglima Komando Daerah Militer 9 Udayana selaku Panglima Komando Gabungan Pertahanan Militer Wilayah Perbatasan Mayor Jenderal TNI Piek Budianto dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Belu berkunjung ke pos lintas batas negara Mota Ain untuk memastikan keadaan masyarakat daerah perbatasan. Setibanya di pos lintas batas negara Mota Ain 24 April siang, rombongan disambut langsung Kepala PLBN Maria Fatima Rika bersama staf. Rombongan didampingi Kepala PLBN memantau secara langsung aktivitas pos lintas batas negara RI RDTL dan meninjau daerah sekitaran PLBN hingga sampai ke garis batas negara. Dalam kunjungannya, Mayor Jenderal Piek Budianto bertujuan untuk memastikan aktivitas keamanan serta kenyamanan masyarakat daerah perbatasan, khususnya wilayah Indonesia dan Timor Leste ini selalu dalam keadaan yang kondusif. Ini kita menjadi tanggung jawab bersama bahwa keamanan di perbatasan, terutama di Mota Ain ini, untuk seterusnya kita menjaga kondusivitas yang sudah terjalin selama ini. Tadi sudah dengan pihak Timor Leste, kita selalu berkoordinasi dengan baik. Intinya tanggung jawab kelancaran lintas batas, keamanan perbatasan ini harus kita pelihara. Ia juga mengapresiasi atas kinerja Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Belu yang selalu berkolaborasi baik dalam menciptakan keadaan daerah yang kondusif, terutama di garis perbatasan antara negara Indonesia dan Timor Leste. Dari Mota Ain, rombongan melanjutkan kunjungannya ke kampus Universitas Pertahanan Ben Boy, Mako Satgas 741, dan kembali ke kota Atambua. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Belu, Fitianti Lai mengikuti rapat penguatan kelembagaan PKK Kabupaten Kota Senusa Tenggara Timur yang berlangsung 23 hingga 25 April 2025. Rapat yang digelar PKK Provinsi ini melibatkan seluruh penggerak PKK Senusa Tenggara Timur bertujuan memperkuat kelembagaan tugas dan fungsi Pokja dalam mendukung 10 program PKK dalam 100 hari kerja pertama Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Dalam rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Penggerak PKK Nusa Tenggara Timur, Midrianti Astiningsi Lakalena, dan staf ahli TPPKK Vera Kristina Sirait Asadoma, dan juga menghadirkan narasumber dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Belu, Litwina Viviawati Lai menjelaskan, para penggerak PKK diberi panduan dalam melihat masalah yang ada di daerah, baik kecamatan maupun desa sebagai pedoman dalam menerapkan program. Kami tadi dikasih beberapa panduan untuk kami bekerja. Salah satunya adalah bagaimana masalah-masalah di desa, masalah-masalah di seluruh Kabupaten Belu khususnya yang terkait dengan kesejahteraan keluarga. Dari masalah itulah kami bisa melihat fokus untuk program kerjanya. Ketua Penggerak PKK Kabupaten Belu juga mengatakan rapat ini akan berlanjut hingga 25 sore dan mengharapkan hasil dari rapat penguatan kelembagaan penggerak PKK ini akan mendukung penuh dan menyamakan program-program dari provinsi dan kabupaten. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Gereja Katolik Santa Maria Assumpta Kupang dan Katedral Atambua gelar misa arwah mengiringi Paus Fransiskus menuju kehidupan kekal. Informasinya usai jeda.